Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Iya, ini memang siang ya Bapak Ibu, tapi saya memberikan ucapan selamat pagi agar kita tetap bersemangat seperti pagi hari, semangat 45. Karena sebentar lagi kita juga Agustusan, yaitu di mana kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semangat kita walaupun kita lagi pandemi, kita lagi berduka, Indonesia memang tidak baik-baik saja, tapi kita harus berpikir positif, kita bisa melalui pandemi ini dengan bagus dan hebat. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan membawakan judul karakter, yaitu nilai-nilai karakter KC, atau saya bisa singkat KC. Saya bacanya KC ya, bukan KC, tapi memang saya nulisnya KC, ya, tapi biar kita ingat, yaitu saya bilangnya nilai-nilai karakter KC, yaitu komunikatif dan cinta damai. Kenapa saya namakan KC? Karena kalau KC itu otomatis ada sesuatu penampilan yang bagus, yang cantik, kalau perempuan, kalau laki-lakinya ganteng. Nah, kita harapkan anak-anak didik kita memiliki karakter kece yang tentu saja karakternya bagus untuk dibawakan dimanapun, yaitu komunikatif dan cinta damai. Ketika kita berkomunikasi bagus, cinta damai kita bagus, maka tentu masyarakat akan sangat terbuka, akan sangat terbuka ketika kita hadir, atau ketika anak didik kita nanti di tengah-tengah masyarakat akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendidikan karakter itu merupakan sebuah tujuan pendidikan nasional, dan pendidikan karakter itu tentu saja menurut Joseph Jeans bahwa pendidikan karakter memiliki korelasi positif ya dengan keberhasilan akademik anak. Ini saya baca beberapa jurnal dan mereka mengatakan ternyata ketika anak memiliki pendidikan karakter, akademiknya tentu bagus. Nah, makanya beberapa negara maju nih Bapak Ibu seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat, Korea, mereka menerapkan model pendidikan karakter sejak dini hingga sampai ke perguruan tinggi. Jadi kita tidak bisa menyepelekan pendidikan karakter. Karena kita lihat pendidikan karakter saat ini, kita lagi krisis karakter. Anak-anak itu banyak mengidolakan tokoh-tokoh yang tentu saja dari segi karakter mereka suka meniru-niru, tetapi tidak sesuai dengan karakter kita, dengan akhlakul karimah, itu tidak sesuai. Ya, terus yang selanjutnya, menurut UNESCO, bahwa dalam pendidikan itu mengandung 3 unsur, saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar. Yang pertama, learn to know, yang kedua, learn to do, yang ketiga, learn to live together. Nah, unsur yang pertama, learn to know sama learn to do, ya, itu lebih terarah membentuk keinginan agar sumber daya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau skill. Sedangkan unsur yang ketiga, yaitu learn to live together, itu lebih terarah kepada being, menuju atau pembentukan karakter. Misalnya nih, kita menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, toleransi, pengembangan sensitif sosial dan lingkungan, dan sebagainya. Jadi, learn to live together itu lebih ke arah pembentukan karakter, ya, karena adalah belajar untuk kehidupan lebih baik. Kita mengajarkan anak-anak pendidikan karakter tentu agar anak-anak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Lanjut, Al-Ghazali menganggap bahwa karakter itu cenderung dekat dengan akhlak, karena bersikap perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga muncul secara spontan ketika berinteraksi dengan sekitarnya. Jadi ketika anak-anak itu sudah tertanam pendidikan karakter sejak dini, ketika dia di masyarakat, maka itu akan muncul apa yang telah kita tanam. Apa yang akan kita tanam, itu yang akan kita tuai. Tentu kita harus menanam yang baik-baik, agar apa yang kita tuai nanti hasilnya kita memanen yang lebih baik juga. Ya, bukankah begitu Bapak Ibu? Iya. Karena Tuhan pun wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarah, tentu dia akan mendapatkan hasil yang sesuai. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, ada yang mengatakan bahwa zarah itu lebih kecil daripada atom, maka tentu dia akan menuai apa yang telah dia lakukan juga.
Jadi kalau kita pengen menuai hasil yang bagus, tentu kita harus menanam sejak dini. Oke. Mantap, Bu. Mantap. Kata kace atau dibaca kece yang tadi sudah saya bilang di awal, memiliki filosofis yang tinggi ya, karena dikaitkan dengan nilai-nilai karakter di sekolah. Atau budaya kece itu merupakan penguatan pendidikan karakter atau P2K. Ingat ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti ketemu kace, bukan dibaca kace tapi kece. Ya, kece. Jelas, bahasanya, Bu. Kece, komunikatif, dan cinta damai. Ya, Baik. Bu. Oke, next. Nah, KC yang pertama yang nanti saya bahas yaitu K-nya komunikatif atau bersahabat. Nah, bersahabat atau komunikatif itu tentu saja sikap atau tindakan atau perbuatan atau ucapan yang mendorong dirinya atau diri kita atau diri anak untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Jadi ketika kita menanamkan pendidikan karakter bersahabat atau komunikatif, kita adalah menghargai ya sesuatu apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Terus yang saya cepat aja ya, nanti ibu bapak bisa pertanyaan mungkin atau apa, silakan. Nah, yang kedua adalah cinta damai. Kalau cinta damai itu merupakan sikap atau perbuatan, atau tindakan, atau ucapan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, minimal nih, kehadiran kita membuat orang lain senang dan mengakui, ya, serta menghormati keberhasilan orang lain. Dengan memiliki karakter cinta damai pada diri seseorang, maka tentu saja ia mampu menahan dirinya dari berbagai gangguan atau melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan perkelahian seperti saling mengajak teman. Apalagi kita sekarang udah tahu perilaku bullying atau bullying ya atau bully itu sering terjadi di tengah-tengah anak didik kita. Mulai dari sejak dini sampai ke perguruan tinggi, itu perilaku bully itu ya yang dianggap sepele itu bisa langkahnya itu besar. Banyak anak-anak yang bunuh diri karena tidak tahan dibully. Nah, pembulian itu terjadi karena kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa, biasanya kita menganggap itu kenakalan-kenakalan kecil. Padahal, bully itu dalam psikologi, itu sangat besar dampaknya terhadap pertumbuhan anak. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menemukan nih, misalnya ada pembulian yang terjadi di lingkungan kita, ataupun lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, kita sebagai orang dewasa, kita harus bisa menjelaskan, menegur kepada anak, bahwa itu tidak baik, dan kita perlu menanamkan perilaku cinta damai. Oke, next. Implementasi dari budaya kece di sekolah dari kata K. Yang pertama, tadi K tadi adalah komunikatif. Ya, implementasinya berupa A, kita bisa gunakan senyum, sapa, dan salam. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, gunakan kalau minimal kita bersenyum ketika kita nggak bisa nyapa. Nah, apabila kita bisa sapa, oke, kita gunakan sapa. Yang ketiga, kita gunakan salam. Nah, salam ini, Bu, gimana ya? Nggak bisa, Bu. Misalnya pandemi, salam. Kita bisa gunakan salam-salam ala pandemi, ya, Bu, ya. Misalnya salam, ini tangan kita nggak perlu nyatu, ya. Tapi kita bisa menggunakan, misalnya salam ini ke sini, kayak gini. Nah, itu bisa menggunakan salam ala pandemi. Senyum, sapa, dan salam. Nah, kenapa? Karena ketika kita senyum, ketika kita sapa dan salam, maka komunikasi akan terarah, itu akan budaya itu akan dilaksanakan atau implementasinya itu ada. Kita senyum aja orang merasa, wah, ini bagus sekali. Jadi kita perlu gunakan senyum, sapa, salam. Apalagi dalam Islam ya, tentu saja senyum itu ibadah. Itu adalah sedekah yang paling kecil. Jadi kita bisa gunakan, bila kita nggak bisa sedekah pakai uang, kita sedekah pakai senyum. Yang kedua, membiasakan siswa berjabat tangan. Ya, tapi kalau pandemi itu jabat tangan agak susah ya Ibu Bapak. Yang ketiga, mendesain pasangan duduk siswa. Jadi desainnya itu adalah perlu misalnya seminggu sekali rolling ya. Jadi siswa itu dia dapat berkomunikasi tidak hanya temannya itu saja. Terus yang keempat, mendesain metode belajar dengan diskusi secara berkelompok. Jadi kita bisa mendesain metode belajar, kita gunakan diskusi atau berkelompok, tapi kita bisa kelompoknya kita rolling, jadi anak tidak hanya kelompoknya itu saja. Jadi anak-anak itu belajar komunikasi dengan berbagai teman-teman, apalagi kan siswa itu tentu memiliki
variasi yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita perlu menyatukan anak itu dari berbagai macam karakter yang berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kelima, mengadakan pertukaran guru beda kelas dengan mata pelajaran yang sama. Ini jika di sekolah kita ada guru itu beda antara 6A misalnya dengan 6B, tetapi dia mengampu mata pelajaran yang sama, kita perlu adakan rolling agar anak-anak itu tidak bosan. Next, implementasi dari budaya kece di sekolah dari kata C. C-nya tadi ada cinta damai. Yang pertama, kita bisa menciptakan suasana belajar atau bekerja secara nyaman, tentram, dan harmonis. Nah, terus yang kedua, membuat poster atau lukisan yang berisi slogan-slogan anti kekerasan atau perdamaian. Nah, jadi kita bisa di sekolah itu kita mintakan anak untuk bikin sebuah poster ya di dinding-dinding sekolah. Jadi jangan sampai dinding-dinding anak didik kita itu dindingnya itu bersih ya. Kalau bisa dindingnya penuh dengan coretan, tapi coretan yang tentu saja ada maknanya, ada filosofinya. Ada lukisan, ada slogan-slogan anti kekerasan. Terus yang ketiga, menjaga persahabatan dan keakraban siswa. Jadi kita perlu menjaga persahabatan dan keakraban siswa. Misalnya kita sebagai guru, kita juga perlu berbaur dengan siswa kita. Kita perlu juga komunikasi yang terarah, dua arah kepada siswa kita, apakah mereka punya masalah atau tidak. Apabila mereka punya masalah, kita bisa segera mungkin kita tahu dan kita bisa mendamaikannya. Jadi perdamaian atau cinta damai itu bisa dilaksanakan. Terus yang keempat, membiasakan perilaku anti-bullying terhadap siswa, guru, dan karyawan sekolah lainnya. Jadi kita perlu juga anti-bully ya. Jadi jangan sampai tadi saya bilang, bully itu terjadi di berbagai macam sekolah. Di sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu jurnal banyak sekali mengatakan bahwa bullying masih saja terjadi. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita perlu meminimalisir agar bully itu berhenti. Ya, kalau bisa berhenti. Terus yang kelima, menerapkan sanksi yang tegas. Ya, jadi kita perlu sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi ketika terjadi kekerasan atau terjadi bully atau pelecehan seksual di sekolah, kita perlu menerapkan sanksi yang tegas. Next, strategi pendidikan karakter. Jadi strategi pendidikan karakter itu sebenarnya banyak sekali jurnalnya, macam-macam, ada yang 10, ada yang 8, ada menurut M. Mulyasa, ada yang menurut Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Tapi saya rangkum 5 biar kita ingat ya. Yang pertama, kita bisa gunakan penugasan. Ya, jadi kita bisa berikan tugas-tugas kepada siswa tentang pembentukan karakter. Bu, pandemi seperti apa? Nah, jadi kita bisa penugasan ini, kita minta siswa kita, misalnya nih tentang cinta damai, adalah mereka kita berikan tugas walaupun pandemi, mereka bikin video seruan anti damai, seruan damai, seruan anti bully. Kita perlu seperti itu. Jadi anak didik kita terbiasa. Terus yang kedua, pembiasaan. Jadi kita sebagai guru kita perlu lakukan pembiasaan kepada siswa kita tentang bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, terus bagaimana caranya cinta damai. Yang ketiga, pelatihan dan pengajaran. Yang keempat, keteladanan. Jadi kita sebagai seorang guru, kita perlu juga mengajarkan keteladanan, bagaimana komunikasi. Jadi kita, misalnya kita ajarkan setiap hari, kita nyapa, selamat pagi anak-anak, kita sapa, senyum kita seperti apa, kita ketemu sama siswa. Kalau dulu mungkin guru nyapa siswa terlebih dahulu itu hal yang tabu. Kalau sekarang menurut saya itu bukan sesuatu yang tabu. Itu salah satu bentuk keakraban kita kepada siswa kita. Itu salah satu bentuk keteladanan juga, contoh. Yang kelima, reward and punishment. Jadi ketika siswa kita misalnya melakukan pendidikan karakter, komunikasi, dan cinta damai, kita perlu memberikan reward, hadiah. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita jangan segan-segan memberikan punishment. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu Guru, reward and punishment itu bisa menjadi racun, bisa menjadi madu. Kok bisa? Nah, reward and punishment itu bisa menjadi racun ketika komposisinya nggak pas. Jadi kita memberikan reward and punishment, kita harus memberikan komposisi yang pas, takaran yang sesuai, agar reward and punishment itu menjadi madu. Ya, begitu juga dengan obat. Kita minum obat, apabila komposisinya pas, itu bisa menyehatkan buat kita. Tapi ketika kebanyakan, itu bisa overdosis. Nah, begitu juga dengan reward and punishment, takarannya harus pas.
Ya. Nah, jadi penanaman pendidikan karakter, ya Bapak Ibu, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama, tahapan-tahapan yang membutuhkan kesabaran dan kedewasaan emosional dalam rangka menghasilkan win-win solution serta kedamaian dunia. Tapi kita juga harus sabar sebagai orang dewasa. Kita perlu kita tanamkan di dalam diri kita, jangan pernah henti untuk menerapkan pendidikan karakter kepada siswa kita. Oke, sampai di sini saja, singkat saja ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Ibu moderator.